Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan manhaj keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah. Dan kita alhamdulillah sampai di soal yang ke-124. Penulis mengatakan, wafaqahullah, ma hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah fi itsbati sifatil uluwi wa sifatil istiwa. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah fi itsbati, di dalam penetapan sifatil ulu, sifat al-ulu, wa sifatil istiwa, dan sifat istiwa. Bagaimana ahlu sunnah di dalam mensifati Allah, baik sifat ulu, ketinggian, kemudian sifat istiwa. Istiwa yang sering diterjemahkan dengan bersemayam, istiwa. Aqidatu ahli sunnah wal jamaah, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, fi isbati sifatil ulu, di dalam penetapan sifat ulu, wa sifatil istiwa, dan sifat istiwa, huwa adalah jadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan sifat ulu dan sifat istiwa adalah ma ajma'a alaihi sahabatu, apa-apa yang sepakat terhadapnya para sahabat. Apa-apa yang disepakati oleh para sahabat. Wa ajma'at alaihi rusulu alaihimus salatu wassalam, dan sepakat padanya para rasul alaihimus salatu wassalam, disepakati oleh para rasul. Kenapa? Karena para sahabat menerima sifat itu, menetapkan annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fis sama, di atas langit, fauqa jami'il makhluqati, di atas seluruh makhluk-makhluk. Kalau ditanya Allah di mana, Allah fis sama, Allah itu di atas langit, di atas seluruh makhluknya.
mustawin ala arsyihi, istiwa di atas arasy-Nya. Istiwaan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, dengan istiwa yang layak dengan kemuliaannya dan keagungannya. La yushabihu khalqahu, tidak menyerupai makhluknya. Fi syai'in min sifatihi subhanahu wa ta'ala, di dalam sesuatu apapun dari sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah berkeyakinan, keyakinan ini diambil dari keyakinannya para nabi, ya. Para nabi menetapkan Allah itu istiwa, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain. Allah di atas langit, di atas arasy istiwa, yang layak bagi Allah. Jangan dibayangkan istiwa itu seperti raja yang duduk di atas singgasana. Di sini dikatakan tidak menyerupai makhluk. Jadi istiwanya Allah itu berbeda dengan istiwanya makhluk. Tapi kita wajib mengimaninya. Sebagian manusia mengingkari hal ini. Tidak mengatakan Allah di langit. Mengingkari hal itu. Dengan mengatakan Allah tidak memiliki tempat. Allah tidak terbatas pada tempat. Padahal yang mengatakan Allah di langit, Allah istiwa, Allah sendiri. Kita menyebutkan Allah di langit, Allah istiwa, bukan karena keinginan kita, tapi karena Allah yang menyebutkan seperti itu. Maka kita pun mengimaninya. Tidak dibikin ribet gitu. Sebagian orang tadi tidak percaya. Allah itu tidak boleh ditunjuk dengan arah katanya. Padahal Allah yang menyebutkan. Allah itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Itu kan bingung jawabannya. Khawatirnya sampai kepada pemahaman Allah itu tidak ada. Ini bahaya. Allah tidak menempat. Ya kalau tidak menempat berarti nggak ada. Di mana? Lalu pertanyaan di mana Allah itu sudah ada di zaman Nabi. Allah di mana? Jadi yakini Allah itu di atas langit, di atas aras. Kita wajib mengimaninya, menetapkannya. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mad dalil minal Quran al-Karim. Apa dalil dari Al-Quran al-Karim ala isbati sifatil ulum, dalam penetapan
sifat ulu. Dalam penetapan sifat ulu, sifat ketinggian, dalilnya apa? Jawabannya, ad-dalilu ala itsbati sifatil ulum. Dalil dalam menetapkan sifat ulum diantaranya ya, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala di surah Al-Mulk ayat 16. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Man fis samai, terhadap Allah yang di langit, terhadap zat yang di langit, maksudnya Allah. Ayyaksifa, dia menjungkirkan bikum kepada kalian al-ardh, bumi. Faidah ya tamur, maka tiba-tiba bumi itu bergoncang. Yang jadi dalil di sini Allah menyebutkan man fis sam. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Maksudnya apa? Siapa? Allah. Allah menyebut Allah itu ada di langit, di atas langit. Itu dari pendalilan man fis sama. Ya. Kemudian wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, sabbihis ma rabbikal a'la, maha suci nama Rabbu yang al-a'la, maha tinggi. Tasabbih, sucikanlah nama Rabbu yang tinggi. Wa ghairuha minal ayati, dan selainnya berupa ayat-ayat. Maksudnya banyak ayat. Nanti ada juga dalil tentang istiwa. Ini dalil tentang ulu. Selanjutnya, mad dalil minas sunnah. Apa dalil dari sunnah? Ala itsbati sifatil ulu, dalam penetapan sifat ulu. Dalilnya apa? Ad-dalilu minas sunnah ala itsbati sifatil ulu. Dalil dari sunnah di dalam penetapan sifat ulu adalah hadithul jariyah. Hadith tentang seorang perempuan jariyah, seorang perempuan muda yang merupakan hamba sahaya. Hinama, ketika sa'alahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah bertanya kepada perempuan itu. Faqala, Nabi berkata, Aina Allah, di manakah Allah?
Jadi bertanya tentang keberadaan Allah itu sudah dicontohkan, sudah ada sebelumnya. Aina Allah? Di mana Allah? Ini penting ya, kita mengetahui arah Allah di mana. Agar kita ketika tahu Allah di mana, ketika kita memanjatkan doa, ketika kita beribadah, jelas tujuan. Faqalat, maka perempuan itu menjawab, fis samai. Allah itu ada di atas langit. Di atas langit. Ya. Summa qal, kemudian Nabi berkata lagi, man ana? Siapa aku? Qalat, dia menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Qala, Nabi berkata, i'tibha, merdekakanlah dia. Fa'innaha mu'minah. Karena dia adalah seorang yang beriman. Jadi, dijadikan ukuran keimanan dengan keyakinan Allah di atas langit. Ketika seseorang meyakini Allah ada di atas langit, itu sebagai perwakilan dia mengimani Allah. Karena iman kepada Allah, yang pertama kali adalah iman kepada zatnya, kepada wujudnya. Dan dia juga mengimani tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang bertanya, di mana Allah? Ini dalil dari sunnah. Kalau kita lihat juga dalil dari fitrah. Dalil dari fitrah ketika seseorang itu berdoa pasti mengangkat tangan ke atas. Atau ketika menjelaskan tentang Allah, jari dia menunjuk ke arah atas. Ya. Atau ucapan-ucapan yang spontan. Seperti apa? Misalkan, saya tergantung yang di atas saja. Itu orang awam yang tidak ngerti agama. Ketika ditanya tentang rencana ke depan, sering bilang, saya tergantung yang di atas saja. Maksudnya Allah. Kalaulah mereka dengan keawamannya masih mengakui, menyatakan Allah itu ada di atas, lantas apa keberatannya kita menetapkan hal yang sama? Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, madalil ala isbati sifatil istiwa. Apa dalil penetapan sifat istiwa? Ana izin dulu ya.
Kita lanjutkan ya. Tentang dalil penetapan sifat istiwa. Ad-dalilu ala isbati sifatil istiwa. Dalil penetapan sifat istiwa qaulullahi ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa, istiwa. Allah istiwa di atas arasy. Jelas sekali ya. Allah itu beristiwa di atas arasy. Ini dalil yang sangat jelas, tegas. Wa jaa fi sittati mawadhi'a minal Qur'an. Dan telah datang, terdapat di dalam 6 tempat di dalam Al-Quran. Qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, summa stawa 'alal 'arsy, di dalam surah Al-A'raf ayat 53, 54, kemudian surah Yunus ayat 3, surah Ar-Ra'd ayat 2, surah Al-Furqan 59, surah Sajdah ayat 4, surah Al-Hadid ayat 4. Kalimat yang menunjukkan atau ayat yang menunjukkan Allah itu istiwa di atas arasy. Orang lain ada yang mentakwil istiwa itu jadi istaula. Nah, ini tidak ada dari salafnya. Para sahabat dulu ketika memahami ayat tentang istiwa, diimani saja. Tidak ribut, tidak dijadikan perdebatan. Langsung diterima. Istiwa sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ma hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah fil Qur'anil Karim. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam Al-Quranul Karim atau tentang Al-Quran? Bagaimana akidahnya tentang Al-Quran? Madhabu ahlu sunnah wal jamaah fil Quran. Madhab ahlu sunnah wal jamaah tentang Al-Quran. Annahu kalamullahi ta'ala. Bahwasanya Al-Quran itu merupakan firman Allah Ta'ala. Hurufuhu wa ma'anihi. Baik huruf-hurufnya maupun makna-makna. Kalau kelewat. Hah? Apa? Oh, innalillah. Astagfirullah. Kelewat ya. Afwan ya. Afwan, kelewat ya. Baik. Kita ke
Ma makna istiwa? Apa arti istiwa? Makna istiwa adalah al-uluwu, tinggi, wal irtifa, naik, terangkat. Itu mana istiwa. Naik, ya, tinggi, irtifa, naik, irtifa itu. Yakni irtafa'a fauqal arsy, naik ke atas arsy, di atas arsy. Wa ala, dan tinggi, fauqahu, di atasnya. Itu makna istiwa. Istiwa itu kalau bahasa asli, bahasa asalnya ini tinggi, naik. Kalau sesuatu yang tinggi, sesuatu yang naik, adanya di atas. Nggak mungkin tinggi naik ke bawah atau tidak di mana-mana. Pasti di atas. Di sebagian terjemah itu dimaknai bersemayam. Sebagian ulama mencukupkan arti dengan istiwa. Allah sebut istiwa saja, jangan bersemayam. Itu yang lebih aman, ya, istiwa. Fama anal istiwa, maka makna istiwa maklumun, diketahui, fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab. Yakni orang Arab ketika mendengar kata istiwa, mereka sudah tahu maknanya itu seperti apa. Meninggi, ya. Wa amal kaifiyatu, adapun tata caranya, fahiya majhulatun, dia tidak diketahui. Allah yang mengetahui. Kita nggak tahu seperti apa. Tata caranya itu gimana? Kita nggak tahu. Kama qala al-Imam Malik rahimahullah, sebagaimana berkata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklumun, diketahui. Sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhulun. Bagaimananya tidak diketahui. Caranya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Iman kepadanya wajib. Wajib kita iman Allah itu istiwa. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan
pertanyaan tentangnya adalah sesuatu yang baru. Maksudnya sebelum Imam Malik itu nggak ada orang yang bertanya tentang hal ini. Tentang istiwa nggak ada orang yang bertanya. Kenapa nggak ada orang yang bertanya? Sudah jelas sih, nggak diperdebatkan lagi. Baru muncul setelah itu kelompok-kelompok yang tidak percaya, makanya ditanyakan. Jadi pertanyaan tentang istiwa itu baru muncul, kata beliau. Disebutkan Imam Malik ketika ditanya tentang hal ini, rahimahullah, beliau sampai menggigil mendapatkan pertanyaan ini. Berat. Ditanya sesuatu yang besar. Sebelumnya tidak ada keributan tentang makna istiwa ini. Makanya beliau memberikan jawaban yang singkat, jelas, padat. Istiwa itu udah diketahui, kan? Kita udah tahu artinya di dalam bahasa Arab. Adapun tata caranya gimana Allah istiwa itu tidak diketahui. Nggak ada yang mengetahui selain Allah. Iman kepadanya wajib. Wajib kita percaya Allah itu istiwa. Ai as-su'alu anil kaifiyah. Yaitu pertanyaan tentang tata cara. Itu bid'ah. Yakni sesuatu yang baru. Wahadihi, dan ini adalah qaidatun kulliyah. Kulliyah. Kaidah yang umum. Kaidah umum ala jami'us sifati, terhadap seluruh sifat-sifat Allah. Apa kaidahnya? Annaha ma'lumatul makna majhulatul kaifiyah. Bahwasanya seluruh sifat-sifat Allah itu diketahui maknanya dan tidak diketahui tata caranya. Nah, ini kaidah. Kaidah secara umum, sifat Allah itu maknanya diketahui, ya sudah maknanya itu betul. Tidak boleh dibawa ke makna-makna yang lain. Adapun tata caranya itu majhul, tidak diketahui. Contoh yang lain seperti Allah turun. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Kita imani Allah itu turun. Gimana caranya? Tidak diketahui. Itu sebagaimana yang layak saja bagi Allah. Kemudian nanti pada hari kiamat, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang bersama malaikat. Itu datang. Allah datang. Ya, bersama malaikat. Dan masih banyak sifat-sifat yang lain. Jadi maknanya diketahui, tata caranya tidak diketahui. Iman wajib. Wajib mengimani. Baik, kita lanjutkan ya. Tentang mahya akidah ahli sunnah wal jamaah fil Qur'anil Karim. Apakah apa akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Qur'anil Karim? Maka madhabu ahli sunnah wal jamaah fil Qur'ani, madhabnya ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran, annaha kalamullah ta'ala. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah.
Huruf-huruf, baik huruf-hurufnya wa ma'ani maupun makna-maknanya. Makanya membaca Al-Quran itu berpahala. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang gini ya, kita lebih atau kita dapati sebagian manusia, kita dapati sebagian manusia, terutama yang awam terhadap hukum, mereka ketika misalnya bersenandung, nyanyi, atau membacakan syair-syair dan selainnya, mereka sangat meresapi huruf per huruf, kalimat per kalimat. Bahkan mereka mengingat siapa penciptanya. Sehingga mereka terlarut di dalam keindahan rangkaian kata-kata itu. Itu kalam manusia. Dan tidak ada di dunia ini kalam yang lebih bagus daripada kalam Allah. Hurufnya, maknanya. Tinggal kita menghadirkan perasaan seperti tadi. Kalau orang awam bisa menghadirkan rasa ketika membaca syair atau bernyanyi, maka kita selaku seorang muslim mukmin hendaknya bisa juga ketika membaca Al-Quran itu merasakan Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Munazzalun ghairu makhluk, yang diturunkan bukan makhluk, bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Karena dulu dituduh Al-Quran itu buatan Nabi SAW. Nggak mungkin, karena Nabi ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Sudah diketahui orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, apalagi membuat karya yang begitu luar biasa. Itu hikmahnya dijadikannya ummi. Al-Quran itu diturunkan bukan makhluk, diturunkan dari sisi Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah bada'a. Dia muncul, dari Allah Al-Quran itu mulai, wa ilaihi ya'ud. Dan kepadanya Al-Quran itu akan kembali. Pada hari kiamat, tidak ada orang yang membaca Al-Quran. Takallamallahu bihi. Allah berfirman dengannya, hakikatan, dengan sebenarnya, secara hakikat. Wa alqahu ila Jibril. Allah memberikannya kepada Jibril. Fanazala bihi, maka malaikat Jibril turun dengan Al-Quran, membawa Al-Quran ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu, ingat, tempatnya di hati, bukan di otak semata. Otak
kecerdasan itu hanya sarana saja. Hakikatnya Al-Quran itu ada di hati. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Kita juga sama. Al-Quran itu simpan di hati. Otak, kecerdasan kita tuh alat saja. Makanya kita bisa lihat Al-Quran itu bukan untuk orang cerdas saja. Tapi memang pilihan. Pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yang diberikan kesempatan untuk bersama Al-Quran, baik membacanya, memahaminya, juga mengamalkannya, hal itu menunjukkan kita dipilih oleh Allah. Allah ingin kita ini, Allah ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Kadang terutama pelajar yang masih awal-awal SD, SMP atau SMA tidak merasa Al-Quran itu segalanya. Masih tergoda dengan, nanti sekolah gimana, nanti ngelanjutin sekolah gimana, ngelanjutin kuliah gimana. Ya. Padahal kata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, nanti ya akan terbahas, Al-Quran itu akan memberikan kecukupan, kepuasan walaupun kita tidak punya apa-apa. Tidak punya gelar. Al-Quran akan memberikan kecukupan. Cuman kita banyak khawatir. Nanti gimana? Orang lain begini, kita gini. Itu keyakinannya kurang kepada Allah. Kalau keyakinan kita kuat, justru dengan kita bersama Al-Quran, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Baik. Mad dalil ala anna Quran al-Karim. Apa dalilnya? Bahwasanya Al-Quran al-Karim min kalamillah ta'ala. Merupakan kalamullah. Dalilnya apa? Ad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Wa in ahadum minal musyrikin. Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga atau supaya dia bisa mendengar kalam Allah. Wal muradu bi kalamillah fil ayat. Dan yang dimaksud dengan kalamullah di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran disebut dengan kalamullah. Firman Allah. Madalil ala anna Al-Quran apa dalil bahwasanya Al-Quran munazzalun ghairu makhluk, diturunkan dan bukan makhluk. Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah.
Ad-dalilu ala annahu munazzalun, dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan, qauluhu ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha berkah Allah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan di sini Al-Quran. Ala 'abdihi, kepada hambanya. Jadi Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Wa dalilu ala annahu ghairu makhluk, dan dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, qauluhu ta'ala, ala lahul khalqu wal amr. Ala, ingat, milik Allah lah makhluk dan aturan. Faj'ala al-amra ghairu khalqi. Maka Allah menjadikan al-amr itu bukan makhluk. Wal Quran minal amr. Dan Al-Quran itu bagian dari al-amr. Liqaulihi ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh min amrina, dari perintah kami, dari urusan dan aturan kami. Wali'anna kalamallahi sifatun, dan bahwasanya kalamullah itu sifat. Allah memiliki sifat al-kalam, merupakan sifat min sifatihi, dari sifat-sifatnya. Wa sifatuhu ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala itu ghairu makhluqah, bukan makhluk. Sifat Allah kalam. Jadi kalau kita buka mushaf, ada tulisan, itu namanya tulisan Al-Quran. Kalau kita baca, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi. Nah, itu Al-Quran. Kita sedang mendengar Al-Quran. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi. Kita sedang mendengar apa? Al-Quran. Itu kalamullah. Ucapan Allah yang saya bacakan. Ya. Bukan kalam siapapun. Betul, yang kita dengar adalah suara seseorang. Tapi isi dari suara itu adalah ucapan Allah sebenarnya, yang mengandung makna. Ya. Makanya ada nasihat dari para ulama, ini terkait bacaan Al-Quran. Ya. Perdengarkanlah kalamullah dengan suaramu. Jangan engkau memperdengarkan suaramu melalui Al-Quran. Ya. Perdengarkanlah Al-Quran dengan suaramu. Jangan engkau memperdengarkan suaramu melalui Al-Quran. Maksudnya apa? Kita baca Al-Quran, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdi. Tujuannya kita ingin memperdengarkan itu adalah kalamullah, bukan ingin memperdengarkan suara kita. Suara maksudnya keindahannya, ketepatannya. Bukan itu semata. Baik, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Insyaallah ta'ala di pembahasan berikutnya tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait ru'yatullah, melihat Allah di akhirat kelak. Baik, barakallahu fikum. Bagi yang menyimak di Zoom, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan Umahat yang ingin bertanya, langsung buka mic saja.
Silakan Umahat. Sepertinya kita cukupkan Ustaz. Hai, barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.